Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang menjaga kesehatan. Pada dewasa ini banyak sekali orang yang tidak peduli dengan kesehatan dirinya sendiri. Tak yang sudah teman-teman dengarkan pada video sebelumnya, yaitu financial planning atau financial management dan video-video lainnya. Perlunya kita mengetahui bahwa menjaga kesehatan itu perlu semua tanpa terkecuali, kesehatan badan, jasmani, atau kesehatan batin, rohani. Seseorang perlu melakukan suatu kegiatan olahraga. Karena apa? Tubuh membutuhkan pengeluaran keringat sebagai bentuk pengeluaran racun di dalam tubuh kita. Lalu, ketika seseorang tidak melakukan suatu olahraga, maka apa sih yang akan ia timbulkan terhadap tubuhnya? Satu, pasti ia mudah sakit, tubuhnya lesu, wajahnya pucat, dan otaknya mungkin kurang sehat. Kesehatan tubuh merupakan salah satu hal yang penting untuk kita jaga karena tubuh adalah modal utama untuk menjalani aktivitas sehari-hari kita. Aktivitas seseorang tidak akan dapat berjalan apabila tubuh dalam keadaan sakit, dan kesuksesan hidup tidak dapat dinikmati apabila tubuh dalam kondisi sakit. Ingin menggapai sesuatu karena badan sakit sehingga ia terhalang dengan tubuhnya yang sakit itu. Lemas, ingin berdiri saja susah, apalagi berjalan, bahkan melakukan suatu kegiatan yang berat. Lalu yang perlu kita lakukan adalah makan makanan sehat atau bergizi, olahraga yang rutin, perbanyak minum air putih, kelola tidur dengan baik, terutama yaitu mengelola stres. Siapa sih yang tidak punya stres? Stres itu bukan berarti gila atau depresi. Stres itu memiliki suatu tingkatan, ada stres ringan, ada stres sedang, ada juga stres yang berat. Kalau depresi itu termasuk stres yang amat berat. Kalau yang ringan itu adalah stres di mana ketika kantong itu kosong, tidak ada isinya. Dan stres ringan adalah ketika dia belum menyelesaikan suatu tugas yang seharusnya ia selesaikan. Maka dari itu, yang perlu dilakukan adalah mengelolanya. Olahraga rutin setiap 1 minggu 3 kali, sekedar kita berjalan kaki atau jogging kecil-kecilan atau skippingan atau sekedar stretching atau bahkan syukur-syukur mau jogging. Itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Lalu jangan lupa minum air putih yang banyak. Di saat seseorang kekurangan air putih, teman-teman pasti tahu apa yang akan dialami oleh tubuh? Yaps, benar, dehidrasi, kekurangan cairan. Lalu apa yang ditimbulkan oleh tubuh? Radang, sariawan, panas dalam, dan lain sebagainya. Lalu, kelola tidur dengan baik. Kita punya waktu bekerja mungkin pada umumnya 9 jam. Ada 9 jam lagi, ada 4 jam lagi, ada 6 jam lagi yang perlu dikelola oleh diri kita. Nah, dari berbagai waktu itu perlunya kita bagi di mana saatnya kita untuk belajar, di mana saatnya kita untuk bekerja, di mana saatnya kita untuk beristirahat, atau bahkan ada lagi untuk berkumpul dengan orang keluarga. Nah, kembali lagi ke manajemen waktu seperti pada video yang sebelumnya. Begitulah pengelolaan tidur kita, terutama kembali lagi ke pengelolaan tidur yang baik adalah untuk orang dewasa mungkin 7 jam sehari. Lalu apa jika seandainya seharian 24 jam tidak melakukan tidur? Ya, tubuh akan lemas, kekurangan air, kekurangan cairan, mungkin kekurangan energi. Lalu ketika melakukan sesuatu dengan tubuh lemas itu, dengan 24 jam tidak tidur, maka tidak ada gairahnya untuk melakukan suatu hal. Sehingga seandainya memiliki suatu tujuan atau capaian, lebih lamban, lebih lelet, lebih lola, maka kelola tidur dengan baik. Jika tubuh sehat, maka rambut tebal dan kuku kuat. Lalu apa sih tanda-tanda kesehatan untuk tubuh kita? Yang pertama, rambut pasti tebal dan kuku kuat. Yang kedua, gigi dan gusi pasti sehat, tubuh berenergi. Kalau orang memandang itu berwibawa, bergairah, penuh dengan cahaya, bersinergi. Yang keempat yaitu jarang sakit kepala, tidak pusing-pusingan, atau tidak tiba-tiba stres, dan lain sebagainya. Itulah tanda kesehatan untuk diri sendiri.
Bahkan di Al-Quran juga sudah disampaikan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu dan membersihkan diri secara rutin, ya toh, anadofatu minal iman. Maka jika kita tidak dalam keadaan sehat sebagai hamba Allah, hendaklah bersyukur atas kesehatan yang kita miliki dan tidak bersikap kufur. Maka ada suatu quotes, ingat sehatmu sebelum sakitmu. Kalau menjaga kesehatan menurut Rasulullah, yaitu mengkonsumsi makanan halal dan bergizi, advertisement. Yang kedua itu konsumsi kurma dan madu. Yang ketiga, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Keempat, membaca doa sebelum sesudah makan serta menggunakan tangan kanan. Yang kelima, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nomor 6, tidur malam yang cukup. Yang 7 tadi sudah saya sebutkan, yaitu berolahraga. Yang ke-8 terakhir adalah berpuasa. Mungkin dan masih banyak lagi tips-tips yang perlu teman-teman lakukan. Dan 8 ini adalah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin begitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.